Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kita sudah masuk pelajaran ke-9. Kemarin kita telah membahas pelajaran yang ke-8 tentang pengobatan dalam Islam. Sekarang kita akan mempelajari ad-dakka atau ad-dakkatu, yaitu penyembelihan, terkhusus penyembelihan terhadap hewan yang akan dikonsumsi, dimakan oleh manusia. Buka bukunya halaman 41, pelajaran ke-9, ad-darsut tasi'. Ad-dakkatu, penyembelihan. Ta'rifuha, ad-dakkatu lughatan tamamus syai'i wa ta'ti bima'na ad-dzabhi wa summiya ad-dzabhu dakkatun li'annahu itmamu zahukur ruhi ruhi. Zakka secara bahasa adalah sempurnanya sesuatu, tamam, sempurna. Wa ta'ti, dan datang, bimakna ad-dabhi, dengan makna ad-dabh, menyembelih. Wa summiya ad-dabhu dakka. Ad-dabh itu juga dinamakan dakka. Jadi dalam bahasa Arab, penyembelihan itu bisa dinamakan dabah, bisa dinamakan dakka. Li'annahu, karena sesungguhnya penyembelihan itu itmamu, menyempurnakan zahukir ruhi, menyempurnakan pencabutan. Zahuk itu pencabutan ar-ruh, nyawa atau jiwa. Wasar'an, dan secara syar'i, dakka itu adalah dabkhul khayawani al-ma'kuli, menyembelih hewan yang akan dimakan, au nakhrihi, atau nakhr, memotong ya, di pangkal leher, au akruhu idza imtana'a, atau melukai ataupun menusuk apabila imtana'a, memberontak ya. Jadi hewannya itu tidak mau, istilahnya memberontak, nah itu dengan cara diakern. Faddakatu sya'ron tasmulu ad-dabhu. Adapun zakka secara syar'i mencakup ad-dabhu wan nahru wal akr. Ya, zakka itu lebih luas cakupannya, bisa menyembelih, bisa memotong leher, nakhr, akrun, ataupun ya ini istilahnya memotong, akrun itu memotong uratnya. Ai aljar, melukai. Jarah itu melukai. Wasayati bayanuha fi anwa'id dakkai wa kaifiyatuha. Akan dijelaskan nanti macam-macam penyembelihan dan juga tata caranya. Kemudian hukumnya, hukum ad-dakka. Al-dakkatu syartun li khillil hayawan. Bahwa dakka, menyembelih itu sebagai syarat halalnya suatu hewan. Hewan boleh dimakan kalau sudah disembelih. Fala yakhillu syai'un minal hayawanil ma'kuli.
maka tidaklah halal sesuatu dari binatang yang dimakan itu idza lam yudakka, apabila tidak disembelih. Illal jarodu, kecuali belalang, wassamak, kemudian ikan, wa mala ya'isu illa fil ma'i, dan apa-apa yang tidak dapat hidup kecuali di dalam air. Fala tastaritu dakkatuh, maka tidaklah disyariatkan untuk menyembelihnya. Nah, jadi kalau binatang yang hidup di air itu tidak harus disembelih. Nah, selain itu, yang hidup di darat dan mungkin di udara, terbang, burung, itu juga harus disembelih. Wadalilu ala luzumid dakkati wastiratuha. Adapun dalilnya tentang wajibnya atau perintah untuk menyembelih dan syarat-syaratnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu bangkai, wa ghairul mudakki maitatun fayakunu haraman. Nah, adapun selain yang disembelih itu adalah bangkai, maka menjadi haram. Nah, jadi kalau tidak disembelih, selain yang hidup di air itu tadi, itu menjadi bangkai, maka hukumnya haram. Begitu juga firman Allah Ta'ala, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kamu sembelih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa ma anharad dammu wa dzukira smullahi alaihi fakul, apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan atas nama Allah padanya, maka makanlah. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih, mengalirkan darah itu dengan menyebut nama Allah, itu baru boleh dimakan. Wadalilu ala ibahatil jarodi wassamaki wa ma la ya'isu illa fil ma'i biduni dakka. Adapun bolehnya bolehnya belalang, kemudian ikan dan apa yang hidup di air tanpa disembelih itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah ataupun perkataan dari Ibnu Umar, qaulu Ibni Umar radhiyallahu anhuma ukhillat lana maitatani wa damani. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah berkata, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatani, adapun dua bangkai yang halal adalah falkhutu wal jarodu. Belalang dan ikan. Wa amad damani, adapun dua darah yang halal adalah falkabidu wattikhalu, hati dan limpa. Wa amma ma ya'isu fil barri wal ma'i ay barma'i kas salahfat wa kalbul ma fatastaritu lahud dakka. Adapun hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air, amfibi, seperti apa? Kura-kura dan juga anjing laut, itu maka juga disyaratkan untuk disembelih. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada anwa'ud dakka wa kaifiyatuha, macam-macam penyembelian dan tata caranya. An-naw'ul awal, cara yang pertama adalah ad-dakka'u al-ihtiyariyah, penyembelian yang dapat diusahakan, maksudnya bisa untuk disembelih. Watasmulu, mencakup ad-dabahu,
Yang A adzabahu yakunu fima yadbahu minal khayawan kal bakor wal ghanam wat tuyur. Nah, jadi hewan yang bisa disembelih secara normal, secara ya biasa, tidak darurat. Itu contohnya apa? Ya sapi, ghanam, kambing dan burung. Wa kaifiyatu dabhi, adapun tata caranya adalah ayyaqta'u al khulqum, ya, memotong khulqum tenggorokan atau leher, wa huwa majrin nafs, disitulah terdapat istilahnya uratnya ataupun nyawanya. Wal mar'iyu wa huwa majrut ta'am wa wajdan wa huma al arqan al ghalidon al mukhitanu bil unuki walau qata ahaduma ma'al khulukum wal mar'i kafa. Ya, di pangkal leher atau khulukum itu terdapat tadi urat, kedua urat, kemudian saraf, yaitu sarafnya banyak. Nah, sudah terpotong ahaduma salah satu dari keduanya, maka sudah mencukupi dinamakan menyembelih. Dalilud dzabh qaulu ta'ala innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Jadi macam daka yang pertama adalah dzabh. Yang kedua, yang B adalah an-nakhr. Wa yakunun nahru fil ibil bi an tat'anal ibil bi alati khadah karramah awis sikin fi labtiha wal labtu hiya al wahdatu allati baina asul unuq wa alas sadr. Ya. Adapun nakhr, memotong atau menyembelih secara nakhr itu adalah pada ibil, unta. Unta itu kan lehernya panjang. Nah, itu cukup disembelih tidak di pangkal tenggorokan atau di atas, itu cukup di bawahnya, dekat dada, shoulder. Nah. Daliluhu ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu nakhara sab'a budnin. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih atau memotong tujuh unta buden. Kemudian macam yang kedua an-nau'utsani az-zakatu al-ittirariyah, secara darurat. Wa takunu fil khayawani idza imtana'a wa lam yuqtiru alaihi li syurudihi au haijanihi au wuku'ihi fi khafratin wa nahwi dzalik. Ya, ini adalah binatang itu terdapat padanya apabila ia memberontak dan tidak mampu dan tidak bisa untuk disembelih secara normal. Nah, maka nanti disembelih secara darurat atau dilukai. Wa makna al-aqr, lah ini secara istilahnya diaker. Wa makna aqr al-jarahu fi ayyi mawdhi'in min badanil khayawan jarohan yuaddi ila khuruji ruhihi. Nah, makna dari akar melukai, arjarohu itu melukai pada tempat atau pada sisi badan dari hewan yang menyebabkan ya, mati atau keluarnya roh. Nah, ini boleh. Jadi ketika menyembelih hewan, yang hewan itu berontak, tidak bisa dipegang, itu boleh dengan cara melukai. Wala yasihhu akrul hayawan illa indal ajzi an dabakhihi aw nahrihi walida
yusamma ad-dakkatu al-ittirariyah. Nah, dan tidaklah sah menyembelih hewan itu apabila secara akar apabila tidak mampu, apabila lemah di dalam menyembelihnya, maksudnya tidak mampu untuk menyembelih secara normal, nah, maka ini dinamakan penyembelihan secara darurat. Nah, dalilnya ini wadalilu ala dalika hadisu Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu wa fihi wa asabna nahaba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irin faromahu rajulun bisahmin fakhabasahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lihadil ibil awabid ka awabidil waqsi fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Nah, ini dalilnya adalah hadis Rafi' bin Hudaij radhiyallahu anhu, ya, padanya tertimpa ada ibil wa ghanam. Nah, itu memberontak. Ya, ada unta, kambing, ya, tidak disembelih, nah, maka faromahu, nah, dilempar dengan sengaja. Nah, hal itu disampaikan kepada Rasulullah, faida ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Jadi Rasulullah kemudian menyembelih secara darurat, itu diperbolehkan. Idza nahara ma yadbahu au dubiha ma yankharu sokha wa khalla al-madbuh. Apabila kita menyembelih apa yang disembelih atau disembelih apa yang di dalam nahr itu sah untuk dikatakan penyembelihan. Hukmu malam yaduk minal khayawan. Hukum hewan yang tidak disembelih. Idza lam yadung al khayawan allati tastaritu dakka li khillihi fa innahu la yajuzul minhu. La yajuzul aklu minhu. Apabila hewan itu tidak disembelih sebagaimana yang disyaratkan penyembelihan untuk kehalalannya, maka tidak boleh untuk dimakan. Wa min dalika, yang seperti itu dinamakan al-maitah, bangkai al-munkhaniqah, al-mauqudah, al-mutaradiyah, wan natihah, wa akalas sabu'u wa nahuha. Jadi yang tidak disembelih itu ya dinamakan bangkai, kemudian apalagi hewan yang dicekik kemudian dilempar, kemudian diterkam oleh binatang buas, itu menjadi haram. Fahadihi muharramatun. Fahadihi muharramatun li'adami dakkatiha. Nah, ini menjadi haram karena tidak disembelih. Lakin lau adrakta qabla mautiha wa fiha khayatun mustaqirratun summa dakkaita fa innaha takhillu khina idin. Akan tetapi apabila sebelum dia mati itu masih sempat untuk menyembelihnya, maka itu menjadi halal. Jadi seumpama ya, dilempar atau dipukul, nah, belum sempat mati langsung disembelih, itu boleh untuk dimakan. Wa minas suwaril mu'asirati allati yaqtulu bihal khayawanu duna tadkiyatus syari'ah ma yali. Ya, gambaran secara modern membunuh atau hewan tanpa menyembelih secara syariat adalah sebagai berikut. Yang pertama, izhaku ruhihi bisa'ikil kahrubaiyi. Ya, menghilangkan nyawa roh, menyembelih dengan cara disetrum dengan listrik. Nah, ini nanti ada faidama tal khayawanu bisa'ati fa innahu la yakhillu. Nah, apabila hewan itu matinya dilempar atau disetrum itu
sudah mati maka tidak halal, li'annahu minal mauqudah. Ya, karena termasuk hewan yang tidak disembelih, ya dipukul atau dilempar dari atas. Wa kadza law dzubiha ba'da sa'iqahu mubasyaratan lihtimali annahu mata minas sa'iqi la minad dabahi. Demikian juga seumpamanya nyembelihnya itu sesudah dijatuhkan secara langsung kemudian mati, maka bukan termasuk penyembelihan. Amma law bi annahu hayyun ba'da syaika summa dubika fayahilu. Nah, adapun ketika dipukul atau dijatuhkan di setrum itu belum mati, kemudian disembelih, itu bisa menjadi halal. Yang kedua, romyul khayawani au darbuhu birrasasi wa nahwi hatta yaqdu wa'yahu wa ghaliban ma yamudu bisababi dzalik summa ya'liku fi rafi'atin wa yadbahu wa yusallihu fahada lam yaduk dakkatun syar'iyyatun wa ya'uddu binal mauqudah illa inna bi annahu hayyun hayatun mustaqirratun summa dabaha. Dengan cara dilempar atau dipukul, ini tidak boleh, bukan termasuk penyembelihan. Kemudian yang ketiga, ighraqud dajjaja bil ma'i summa natfihi wa ta'libihi. Ya, termasuk juga ayam itu ditenggelamkan di air, itu juga bukan termasuk penyembelihan. Itulah beberapa hal terkait penyembelihan hewan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.